Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini pembahasan yang akan saya bawakan yaitu tentang materi pengetahuan kuantitatif yang kelima. Nah, di sini ada 20 soal yang akan saya bahas. Saya awali dengan nomor 1. Nah, nomor 1 ini bicara tentang limit. Limit dari X menuju 0 dari akar X plus akar 3X dan seterusnya itu berapa? Kita tahu yang namanya mencari nilai limit, yang pertama kita substitusi fungsi X-nya, ya, X sama dengan 0 ke fungsinya. Ternyata kita peroleh nilainya ini adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah suatu bentuk yang namanya bentuk tak tentu. Ketika kita menemukan bentuk tak tentu, ada 3 cara untuk menyelesaikan. Yang pertama, kita faktorkan. Yang kedua, bisa kali akar sekawan. Yang ketiga, menggunakan kali akar sekawan. Nah, di nomor 1 karena kita lihat di sini adalah bentuk akar, berarti biasanya ini nggak jauh-jauh dari yang namanya kali akar sekawan. Sebenarnya ini konsep turunan juga boleh ya, tapi yang saya pakai adalah konsep kali akar sekawan. Nah, bagaimana cara kali akar sekawannya? Yang pertama, saya ubah dulu bentuknya, dimana ini menjadi akar X. Kita tahu juga akar 3X itu sama aja dengan akar X dikali dengan akar 3, gitu ya. Kemudian dibagi dengan akar X min akar X dikali dengan akar 3. Nah, lalu bentuknya ini boleh kita faktorin. Cara memfaktorkannya adalah kita keluarkan faktor yang sama, yaitu akar X, gitu ya. Jadi akar X-nya kita keluarkan, maka nanti yang tersisa di sini adalah 1 ditambah dengan akar 3. Nah, yang di bawah juga demikian, berarti akar X dikali dengan 1 min akar 3. Nah, nanti yang bisa kita coret, ya. Akar X-nya boleh kita coret, berarti nanti yang tersisa adalah 1 tambah akar 3 per 1 min akar 3. Nah, bentuknya ini boleh kita rasionalkan dengan cara kali akar sekawan, berarti 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Nah, ini namanya kali akar sekawan. Nah, berarti nanti kalau kita kalikan, berarti yang di atas jadinya kali akar sekawannya mengikuti yang di bawah. Kalau di bawahnya minus, berarti yang ini plus ya. Nah, berarti nanti yang di atas seolah-olah 1 tambah akar 3 kuadrat jatuhnya, ya kan? Berarti kalau dikuadratin jadinya 1 plus 3 plus 2 akar 3. Sementara yang di bawah A plus B kali A min B, berarti jadi A kuadrat min B kuadrat, jadinya 1 minus 3. 1 min 3 itu sama dengan minus 2, berarti jadinya 4 plus 2 akar 3 dibagi dengan min 2. Nah, ini masing-masing kita bagi dengan minus 2, berarti ini jadinya min 2. Lalu yang di sebelahnya jadi minus akar 3. Oke. Jadi jawabannya adalah ayam. Gampang ya untuk nomor 1. Nah, nomor 2. Nomor 2 juga jauh lebih gampang. Diketahui operasi bilangan didefinisikan P segitiga Q titik R itu sama aja dengan P tambah 2Q pangkat R. Lalu pertanyaannya 5 segitiga min 3 titik 99. Berarti berdasarkan definisi seolah-olah P itu sama dengan 5, Q itu sama dengan minus 3, dan R itu sama dengan 99. Berarti kalau kita ikuti definisinya menjadi P ditambah 2Q, berarti 5 ditambah 2 dikali dengan minus 3.
Kemudian nanti semuanya ini dipangkatin dengan R. R-nya itu adalah 99. Berarti 5 kurang 6 itu min 1. Dipangkatin dengan 99 karena ganjil, berarti hasilnya juga tetap minus. Berarti nomor 2 jawabannya adalah Eko. Oke, kita lanjut soal yang nomor 3. A-nya, matriks A-nya 3, 1, 1 dan seterusnya, matriks B-nya juga ada, dan determinan daripada matriks AB katanya 0. Pertanyaannya tentukan 3A kuadrat min 20A. Jadi ini gampang, tinggal kita arahkan aja. Katanya determinan AB sama dengan 0. Sebelum kita cari determinannya, berarti cari dulu hasil perkalian antara A dengan B. Dimana A itu katanya 3, 1, 1, 2, 1A dikali dengan B. B-nya itu A3, 1, 1, 2, 1. Cara mengalihkan matriks adalah baris dikali dengan kolom. Berarti kalau kita kalikan AB sama dengan 3 kali A, jadinya 3A, ditambah 1 kali 1, kemudian ditambah lagi 1 kali 2, berarti jatuhnya ini menjadi 3. Jadi 3A plus 3. Berikutnya lagi baris kali kolom, berarti 3 kali 3, 9, tambah 1 kali 1, tambah 1 kali 1, berarti jadinya 11. Berikutnya lagi yang ini ya, berikutnya lagi 21A kali A12, berarti 2 dikali A 2A, tambah 1 kali 1 itu 1, tambah A kali 2, berarti jadinya 4A plus 1. Berikutnya 2 kali 3 itu 6, tambah 1 kali 1, tambah A kali 1, berarti jadinya 7 plus A atau A plus 7. Nah, jadi katanya determinannya inilah yang sama dengan 0. Lalu pertanyaan, bagaimana cara mencari determinan? Determinan itu adalah diagonal utama ya, dikurangi nanti sama diagonal yang lainnya. Lainnya itu berarti kebalikannya. Nah, berarti 3A plus 3 kali A plus 7 itu sama aja dengan 3A kuadrat ditambah dengan 24A, kemudian ditambah lagi dengan 21, selalu dikurangi dengan 11 kali 4A, berarti 44A, kemudian dikurangi dengan 11, nilainya sama dengan 0. Nah, adik-adik nanti boleh ya kali pelangi-pelangi ya. Berarti ini jadinya 3A kuadrat 24A minus 44, berarti itu jadinya min 20A. 21 dikurang-kurangi 11, sorry ini bukan kurang tapi ini plus ya. Berarti 21 dikurangi 11 itu sama dengan 10. Nilainya sama dengan 0. Berarti dari sini 3A kuadrat min 20A sama dengan min 10. Nah, pertanyaannya tadi 3A kuadrat min 20A itu berapa? Ya udah, di jawabannya dodol. Oke, nomor 4. Jika matriks ini tidak memiliki inverse. Kalau dikatakan dia tidak memiliki inverse, artinya nilai determinannya sama dengan 0. Berarti ini langsung kita determinankan saja. Cara mencari determinan tadi ya kan, diagonal utama dikurangi nanti diagonal yang lainnya. Nah, gitu ya. Berarti X tambah 3 dikali dengan X, jadinya X kuadrat ditambah dengan 3X, dikurangi dengan 2 kali X, berarti 2X ditambah dengan 12, sama dengan 0. Atau dari sini X kuadrat ditambah X dikurangi dengan 12, nilainya sama dengan 0. Ini tinggal kita faktur, fakturnya adalah X plus 4
dikali dengan X min 3 nilainya sama dengan 0. Maka dari sini ketahuan deh nilai X nya sama dengan minus 4 dan nilai X nya sama dengan 3. Jadi ada dua nilai X nya, yaitu min 4 atau 3. Min 4 atau 3, berarti jawabannya adalah bebek. Kita lanjut soal yang nomor 5. Diketahui X sama dengan setengah adalah solusi dari persamaan A log X ditambah A log 2X plus 1 sama dengan B. Lalu simpel pertanyaannya, tentukan 2A minus 6B. Nah, di sini adik-adik yang perlu ketahui adalah sifat-sifat daripada logaritma. Yang pertama, kalau dikatakan A log 1, ini nilainya sama dengan 0. Yang kedua, kalau ada A log B, kemudian ditambah dengan A log C, nah ini sama dengan A logaritma B dikali dengan C. Gitu dia. Oke, berarti katanya kan X sama dengan setengah, solusinya berarti ini jadinya A logaritma setengah ditambah A logaritma 2 kali setengah itu 1 ditambah 1 berarti jadi 2 sama dengan B. Nah, berdasarkan sifat logaritma, kalau penjumlahan itu kan identik dengan perkalian, berarti setengah dikali dengan 2 itu jadi 1, berarti A log 1 sama dengan B, itu artinya nilai B nya sama dengan 0. Nah, pertanyaannya tentukan nilai dari 2A dikurang 6B. B nya adalah 0, berarti 2A dikurangi 6B itu sama aja dengan 2A itu sendiri. Nah, jawabannya adalah bebek. Oke, di nomor 6, dalam sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah. Dalam sebuah kotak berisi 10 bola berwarna kuning dan hijau. Nah, berarti di kotak ini terdiri dari kuning dan hijau, di mana totalnya itu sama dengan 10. Kalau ditanya berapa kuningnya, enggak tahu. Tanya hijaunya berapa, enggak tahu juga. Tapi totalnya adalah 10. Nah, jika dari dalam kotak diambil 2 bola sekaligus secara acak, peluang terambilnya sedikitnya 1 bola berwarna kuning. Kalau dikatakan sedikitnya berarti ini artinya minimal. Jadi bisa 1 kuningnya atau bisa juga dua-duanya warna kuning. Jadi biar nggak 2 kali kerjaan kita arahkan aja ke komplement. Misal saya punya kejadian, ada namanya kejadian A. Nah, kalau ditambahkan nilai peluangnya dengan peluang yang bukan kejadian A, ini adalah totalnya harus 1. Nah, di sini kejadian A itu katanya minimal 1 berwarna kuning. Ya kan? 1 berwarna kuning. Nah, ini berarti anggaplah ini kejadiannya yang peluangnya katanya 1/5. Ditambah peluang A komplementnya sama dengan 1, berarti peluang A komplementnya itu sama dengan berapa? 1 kurang 1/5 berarti 4/5. Nah, apa arti A komplement? Artinya keduanya berwarna hijau. Artinya yang 2 itu tidak memuat warna kuning gitu ya. Keduanya berwarna hijau. Nah, jadi kita pakai ini aja biar nggak 2 kali kerjaan kita. Berarti memilih. Nah, sekarang kita lihat peluang kedua-duanya berwarna hijau adalah 4/5. Yang namanya mencari peluang adalah, nah, peluang suatu kejadian rumusnya adalah NA dibagi dengan NS. NA itu banyak cara untuk memilih 2 bola berwarna hijau. Nah, hijaunya kan kita nggak tahu berapa, berarti kita anggap aja hijaunya itu sebanyak H. Karena yang dipilih 2, berarti gunakanlah kombinasi 2 dari H. Lalu per NS, berarti NS ini tanpa syarat. Mau yang terambil hijau nggak masalah, kuning nggak masalah, kuning hijau juga nggak masalah. Berarti 2 dari keseluruhan. Keseluruhannya berapa? 10. Nah, ini karena sama-sama 2 ya. Ini karena sama-sama 2 di sini, jadi cukup kita lakukan 2 kali mundur aja tanpa pembagian.
Jadi langsung 2 kali mundur berarti H-1. Langsung gini. Lalu yang di bawah juga begitu, 2 kali mundur 10 kali 9. Nah inilah yang peluangnya itu sama dengan 4/5. Maka yang bisa kita coret. Ini 2 ya. Maka nanti dari sini ketahuan bahwa H dikali H-1 ini kan kita kali silang namanya kan ya. 2 kali 9 kali 4 itu namanya kali silang. Berarti 2 kali 4 kan itu 8. Jadi sama aja nanti ini 9 dikali 8. Jadi seolah-olah H-nya itu adalah 9. 9 kurangi 1 itu 8. Cocok ya? Berarti hijaunya ini fix. Hijaunya itu sama dengan 9. Berarti kuningnya itu 1. Nah yang dia tanya tadi apa? Banyak bola yang berwarna hijau. Berarti jawabannya adalah 9. Kita lanjut nomor 7. Raisa membeli 100 buah permen dengan harga tiap 5 permen adalah 4.000. Berarti ini modal lah ya. Modalnya si Raisa. Katanya kan dia beli 100 permen. Tapi setiap 5 permen harganya 4.000. Berarti kita hitung modalnya caranya gini aja. 100 dibagi 5 kali dengan 4.000. Karena hitungnya ini per 5 permen gitu ya. Nah 100 bagi 5 itu kan 20 ya. 20 kali 4.000 itu sama dengan 80.000. Seginilah modalnya. Kemudian yang kedua, dia melakukan penjualan ya. Dia melakukan penjualan di mana katanya 80% dari permen yang dia punya. Tadi kan permennya 100, berarti 80% dari 100 itu sama aja dengan 80. Nah yang 80 ini katanya dia jual setiap 2 permen harganya 4.000. Berarti per 2 kali 4.000. Dan sisanya berarti berapa lagi? Sisanya adalah 20. Katanya dijual dengan harga 2.500 per 1 permen. Nah berarti kita akan hitung berapa sebenarnya harga jualnya. Nah 80 dibagi dengan 2 itu kan 40 ya. 40 kali 4.000 itu 160.000 ditambah dengan 2.500 kali 20 itu sama 50.000. Nah berarti 160.000 ditambah 50.000 berarti 210.000. Nah inilah harga jualnya. Lalu kalau dia tanya berapa keuntungannya, ya udah, untung itu sama dengan harga jual dikurangi modal. 210 dikurangi 80 berarti 130K. Nah, berarti untuk nomor 7 jawabannya adalah ayam. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah berapa? Nah, yang diarsir ini kan berbentuk segitiga. Jadi, biar gampang kita ngitungnya, kita pakai bantuan ini saja. Nah, jadi nanti seolah-olah ada 3 bangun segitiga di sini. Yang pertama yang warna orange, kemudian nanti yang kedua yang warna pink. Nah ini ya. Kemudian yang terakhir nanti yang berwarna, nah yang ini. Jadi seolah-olah ada 3 nanti di sana, dimana setiap satu kotak itu lompat 2 ya. Berarti ini 6, ini 8, yang ini 10. Kalau dia tanya luas bangun yang pertama berarti yang orange itu setengah alas kali tinggi, alasnya itu pakai yang ini. Sementara kalau tingginya, nah ingat alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus. Jadi nanti alasnya ini boleh kamu perpanjang, jadi tingginya itu dari sini sampai ke sini. Nah itulah tinggi untuk bangun yang pertama. Sementara bangun yang kedua alasnya masih sama dari sini ke sini. Nah tingginya itu yang mana? Tingginya dari, nah ini tingginya, kita anggaplah T2. Kemudian yang ketiga tetap pakai alas ini, cuman yang jadi tinggi yang mana? Yang jadi tinggi itu adalah yang ini. Nah ini T3. Berarti alasnya itu sama semuanya. Maka kalau dia tanya luas yang diarsir ini sama aja
ya, sama aja luas bangun yang pertama. Yang pertama itu yang warna orange, yang kedua warna pink, kemudian yang ketiga yang warna di tengah-tengah ya. Berarti luas 1 ditambah dengan luas 2. Nah, ketika kita jumlahkan luas 1 dengan luas kedua, ternyata gambar yang ketiga itu sudah 2 kali perhitungan. Padahal dia tidak diikutkan. Berarti nanti kita kurangi dengan luas yang ketiga. 2 kali luas yang ketiga. Nah, lalu nanti setengah, karena alasnya sama semuanya, pembedanya berarti hanya tinggi. Jadi ini boleh saya katakan T1 tambah T2 dikurangi 2 kali T3. Nah, alasnya itu berapa? Alasnya itu berarti dari 6 ke 10. Dari 4 ya. Dari 4 sampai 10, berarti itu 6. Tinggi yang pertama berapa? Dari 6 sampai 16, berarti 10. Tinggi yang kedua dari 0 sampai 16, berarti 16. Kemudian tinggi yang ketiga berarti yang 2 petak ini dari 12 sampai 16, berarti 4. Nah, ini sama dengan 3 dikali 16 kurang 8, 8 ditambah 10 berarti 18. Nah, 3 kali 18 sama dengan 54. Jadi luas yang di arsir itu adalah 54 satuan luas. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 9. Jumlah penduduk suatu desa adalah 1000. Diketahui 700 suka nanam anggur, 450 suka nanam mangga. Jika X dan Y adalah minimum yang suka menanam keduanya dan maksimum yang tidak suka menanam keduanya, maka pertanyaannya berapakah X tambah Y? Jadi di sini ada 2 himpunan, ada himpunan anggur, ada himpunan mangga. Di mana katanya ada jumlah minimum yang menyukai keduanya dan yang tidak menyukai keduanya ya. Satu menyukai keduanya, satunya tidak menyukai keduanya. Jadi kalau kita gambarkan ada 2 kondisi. Kalau kita perhatikan di sini ada 700 suka nanam anggur, 450 suka nanam mangga. Berarti kalau kita totalin 1150, padahal penduduk hanya ada 1000 katanya. Berarti kita pastikan bahwa kedua himpunan ini sebenarnya beririsan. Nah, lalu yang beririsan ini ada 2 gambarannya. Yang pertama bisa seperti ini, yang kedua bisa seperti ini. Maka kalau misalnya kondisi yang pertama, saya sebut aja ini namanya anggur, yang ini namanya mangga. Berarti yang ini namanya yang menyukai kedua-duanya, lalu yang ini namanya yang tidak menyukai kedua-duanya. Berarti kalau misalnya dia katakan berapakah nilai X, cara gampangnya ini adalah jumlahkan aja semua yang menyukai baik anggur maupun mangga. Berarti 700 ditambah nanti dengan 450, kemudian dikurangi dengan totalnya, berarti 1000. Nah, 700 tambah 450 dikurangi 1000 itu sama dengan 150. Nah, untuk kondisi yang pertama ini kalau dia tanya berapa banyak yang tidak menyukai kedua-duanya, nah ini sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau X-nya 150, kalau kita totalin seluruhnya itu udah pasti sama dengan 1000, gitu ya. Kemudian kondisi yang kedua kalau beririsannya seperti ini. Kalau beririsannya seperti ini berarti fix yang paling kecil itu adalah yang jumlahnya paling sedikit, berarti yang ini adalah mangga. Sementara kalau anggur berarti yang di luarnya. Maka kalau kondisi yang kedua ini kalau dia tanya yang menyukai kedua-duanya yang mana? Berarti yang irisannya, yang ini dong. Jadi tadi kalau yang menyukai kedua-duanya kita simbolkan dengan X, berarti X itu sama dengan mangga. Berapa mangganya? 450. Nah, sementara anggur itu tadi katanya 700 ya. Nah, 700 itu udah termasuk yang di dalamnya, ya kan? Udah termasuk sama si mangga yang tadi, udah termasuk ini. Udah? Berarti boleh kita katakan berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya itu sama dengan berarti 1000 dikurangi ini Y kan? Dikurangi ini semuanya, berarti dikurangi 700 aja. Berarti sama dengan 300. Nah, jadi tadi katanya X-nya itu adalah
Oh, ini berarti jangan kita buat X dan Y ya. Misalnya ini namanya A dan B aja ya, karena ternyata ada variabel yang sama. Nah, ini katakan A, yang ini B. A, yang ini B. Yang ini A, yang ini B. Oke? Oke, jadi tadi katanya X-nya itu adalah minimum yang suka menanam keduanya. Minimum yang menyukai keduanya. Berarti kalau kita bandingkan A-nya itu masih lebih kecilan ini. Berarti yang kita ambil sebagai X-nya adalah 150. Kemudian yang kedua, Y itu katanya apa? Maksimum yang tidak menyukai keduanya. Berarti yang paling banyak. Berarti kalau yang tidak menyukai keduanya yang kita ambil adalah B. Nah, ini yang paling besar. Lalu pertanyaannya, berarti ini sama dengan Y ya. Lalu pertanyaannya, tentukanlah X tambah Y. Berarti 150 tambah 300 sama dengan 450. Maka jawabannya adalah dodol. Kita lanjut untuk nomor 10. Untuk semua nilai bilangan real positif X dan Y, didefinisikan X cross 5 sama dengan X kuadrat min Y per X tambah Y. Lalu jika X cross 5 sama dengan 2, berarti nanti seolah-olah inilah X-nya, yang ini adalah Y-nya. Nah, ini harusnya bukan X cross 5 ya, tapi X cross Y ya. Yang katanya X kuadrat min Y dibagi dengan X tambah Y. Nah, berarti berdasarkan definisi ini tadi X-nya adalah X, Y-nya adalah 5. Berarti jadinya apa? X kuadrat min Y berarti min 5 per X tambah Y berarti X tambah 5. Nilainya harus sama dengan 2. Kita kali silang berarti X kuadrat min 5 sama dengan 2X ditambah 10. Jadinya X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Lalu kita faktorin, faktornya X min 5, X ditambah 3 sama dengan 0. Maka dari sini ketahuan X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan min 3. Tetapi yang min 3 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena dikatakan di dalam soal semuanya harus positif, X dan Y-nya. Berarti yang benar itu hanya 5 saja. Jadi jawabannya adalah Eko. Kita lanjut nomor 11. Bola terletak di dalam balok sehingga menyinggung dua pasang sisik balok yang berhadapan. Ukuran dari panjang, lebar, dan tinggi balok adalah berturut-turut. Yang pertama ini K, yang ini 4, yang kedua ini 4. Volume balok itu katanya sama dengan 3 kali volume bola. Nah, yuk kita buat. Volume balok sama dengan 3 kali volume bola. Volume balok itu kan PLT, K kali 4 kali 4 berarti sama dengan 16K. Sementara volume bola itu adalah 4/3 V R pangkat 2. Karena ini namanya bola menyinggung atas dan bawah, berarti jari-jari itu dari sini sampai ke sini. Atau setengah daripada tinggi daripada balok. Berarti jari-jarinya adalah 2. Jadi nanti 4/3 VR kubik berarti 2/3 itu sama dengan 8. Nah, yang bisa kita coret, ini 3 boleh kita coret. 4 kali 8 32 dibagi 16 berarti sama dengan 2. Maka kita peroleh bahwa K-nya ini ternyata nilainya sama dengan 2V. Nah, lalu yang dia tanya volume bagian balok yang di luar bola. Berarti volume balok luar bola ya. Volume luar bola.
luar bola ini sama aja nanti dengan volume daripada balok dikurangi dengan volume bola. Nah, volume balok itu apa tadi? PLT, berarti K kali 4 kali 4, 16K. K-nya 2V, berarti sama dengan 32V ya. Lalu dikurangi dengan 4/3 V R kubik, berarti 8 tadi ya. Berarti 32V dikurangi 32/3. 32 kali 3 itu 96. 96 kurangi 32. Nah, ini sama dengan 64 V per 3. Atau setaralah dengan ayam. 21 1/3 ya. 21 1/3 V. Demikian untuk pembahasan nomor 11. Kita lanjut nomor 12. Diketahui efeknya ada, G komposisi efeknya ada, lalu dia tanya integral. Oke, sebelum kita ke sana, sedikit saya berikan tentang integral. Jadi kalau dikatakan integral AX pangkat N dx, cara mengintegralkannya sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1. Jangan lupa nanti diakhiri dengan plus C. Kurang lebih seperti ini yang namanya konsep integral. Nah, lalu katanya kan ada G komposisi fx, itu artinya sama aja dengan GFX. GFX itu nilainya adalah 12x pangkat 2 ditambah dengan 44x, kemudian ditambah lagi dengan 34. Nah, langsung kita substitusi GFX. Fx-nya itu adalah 2x tambah 3. Jadi nanti yang di bagian sini itu kita ubah dengan mengarah ke 2x tambah 3. Jadi nanti langsung kita buat aja 2x tambah 3. Kita munculkan langsung, lalu dikuadratin. Kenapa dikuadratin? Supaya muncul x kuadrat. Nah, yang 2x tambah 3 ini, jikalau kita jabarin, ini kan kalau dijabarin berarti 4x kuadrat ditambah dengan 12x, ya kan? Lalu ditambah dengan 9. Sekarang kita cocokin ke soal. Katanya di sini harus 12x kuadrat. Berarti supaya 12x kuadrat, mau nggak mau yang ini harus kali 3. Berarti ini saya kali 3. 3 kali 4, nah ini kita jabarin lagi, berarti 12x kuadrat ditambah nanti dengan 36x, kemudian ditambah lagi nanti dengan 27. Kita cocokin, 12x kuadratnya oke, ditambah 44, sementara di sini tambah 36, berarti masih berkurang, masih kurang 8 lagi gitu ya. Berarti nanti saya tambahkan dengan 8x, lalu tambah 27. Di sini mintanya 34. Supaya 34 berarti 27 ini harus nambah 7 lagi. Gitu ya. Terus saya teruskan lagi. Ini berarti jadinya G 2x tambah 3 sama dengan 3 kali 2x tambah 3. Tapi dikuadratin. Ditambah, nah 8x ini juga saya arahin ke 2x tambah 3. Berarti 2x tambah 3 ini harus dikali 4. 4 kali 2x itu 8x, 4 kali 3 itu 12, padahal mintanya plus 7. Berarti harus saya kurangi dengan 5. Dengan demikian nanti boleh lakukan yang namanya pemisalan. Misalkan aja 2x tambah 3 ini dengan sesuatu, katakanlah A. Berarti ini jadinya GA sama dengan 3A kuadrat ditambah 4A minus 5. Jadinya begitu ya. Nah, lalu dia katakan integral daripada GX. Nah, kalau ini GA, kalau misalnya ditanya GX, berarti setiap A-nya ganti dengan X.
Berarti 3x kuadrat tambah 4x min 5. Berarti tinggal kita integralkan. Integral gx berarti integral dari 3x kuadrat tambah 4x minus 5 dx. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, berarti ini sama aja nanti dengan apa? 3 per 2 tambah 1, berarti 3 x pangkat 3, 4 per ini pangkat 1 ya, berarti nambah 1 jadi 2 x kuadrat. Kalau konstanta langsung tambahkan aja variabelnya, dan jangan lupa diakhiri tambah c. Berarti ini sama aja dengan x pangkat 3, 2x kuadrat min 5x ditambah dengan c. Berarti jawabannya adalah baik. Kita lanjut nomor 13. Diketahui ada sistem persamaan linear dua variabel. Pertanyaannya simple. Tentukan nilai x kuadrat tambah y kuadrat. Berarti untuk konteks soal nomor 13 ini, kita cari dulu berapa nilai x dan nilai y-nya. Cara mencarinya yang pertama saya jumlahkan aja. Berarti ketika saya jumlahkan ini jadi 4x ditambah 4y sama dengan 8. Ini tinggal kita bagi 4, berarti ini jadi x tambah y sama dengan 2. Nah, ini untuk persamaan pertama. Persamaan yang kedua, kita lakukan pengurangan. Jadi kita kurangkan yang 2 ini ya. Kita kurangkan, berarti jadinya apa? 123x dikurangi 321x. Ini menjadi min 198x ya. Min 198x. Kemudian ditambah 198y. Nah, ini sama dengan min 198. Sama-sama dibagi dengan 198. Berarti ini jadi min x ditambah dengan y sama dengan min 1. Nah, ini persamaan yang kedua. Jadi antara persamaan 1 dengan persamaan 2 itu tinggal kita eliminasi dengan cara menjumlahkan. Jadi yang kamu jumlahkan persamaan 1 dan 2. Ketika dijumlahkan berarti nanti yang berakhir itu adalah x-nya. Yang tersisa menjadi 2y sama dengan 1. Nah, berarti y-nya berapa? Y-nya adalah setengah. Nah, cara mencari x-nya kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusi ke persamaan pertama. Berarti x-nya menjadi 2 dikurangi setengah, berarti setara dengan 3 per 2. Nah, pertanyaannya berapa x kuadrat tambah y kuadrat? Berarti setengah dikuadratin tambah 3 per 2 kuadrat. 1/4 tambah 9 per 4 itu sama dengan 10 per 4 alias 5 per 2. Berarti jawabannya adalah cantik. Lanjut, kita lihat soal nomor 14. Jika alas sebuah segitiga bertambah 10% dan tingginya berkurang 10%, maka luasnya akan bagaimana? Oke. Jadi di sini ada segitiga yang misalnya ya, awalnya itu alasnya adalah A, tingginya itu adalah T. Kemudian dia berubah, katanya A-nya itu bertambah 10%. Alasnya bertambah 10% berarti menjadi 110% gitu ya. Nah, 110% itu sama aja dengan 1,1. Nah, ini 1,1A. Lalu tingginya berkurang 10%. Berarti awalnya adalah T, karena berkurang 10% berarti ini menjadi 0,9 T. Nah, misalkan ini kan sama-sama luasnya adalah setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas kali tinggi, yang ini juga setengah alas kali tinggi. Cuman alasnya itu menjadi 1,1A kali nanti tingginya 0,9 T.
Nah, kalau dia tanya berapalah pertanyaannya, luasnya itu jadi berapa gitu, apakah bertambah atau berkurang. Nah, jadi konsepnya gampang aja. Ini setengah AT, yang ini menjadi setengah 1,1 kali 0,99 berarti 1,1 kali 0,9 berarti ini sama aja dengan 0,99 AT. Nah, lalu dia tanya bagaimana dengan luasnya. Awalnya setengah AT menjadi 0,99 AT per 2. Nah, ini kan sama-sama setengah, boleh deh kamu abaikan aja dulu. Jadi awalnya itu AT, sekarang menjadi 0,99 AT. Kalau kita perhatikan kondisinya, awalnya 1 menjadi 0,99 berarti dia berkurang gitu ya. Berkurang sebanyak berapa? Berarti 1 dikurangi 0,99 berarti sama aja dengan 0,01. Kalau mintanya dalam persen berarti tinggal kalikan 100%. Berarti dia berkuranglah sebanyak 1%. Jawabannya adalah bebek. Lanjut nomor 15. Pada kubus ABCDFGH. Nah, kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, ini namanya kubus ABCDFGH. Nah, kemudian P itu katanya titik pusat ADHE. Titik pusat ADHE. Nah, ini dia. Jadi di sini posisi P itu berada. Lalu katanya berapa jarak P ke B. Nah, jarak P ke B tinggal tarik aja secara tegak. Tinggal tarik ya. Jadi tinggal kamu hubungkan aja P ke B. Nah, jadi yang ditanya itu yang warna ungu ya. Nah, bagaimana cara mencari P ke B? Kita pakai bantuan tariklah ini. Persis jatuhnya di tengah-tengah. Lalu nanti kita hubungkan dia ke sini. Sehingga terbentuk sebuah segitiga. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Di mana sikunya di sini. Nah, lalu tadi panjang rusuk kubusnya kan 8 ya. Berarti otomatis yang ini adalah 4. Nah, AD itu sama dengan 4. Berarti kalau ditanya berapa panjang daripada, ini namanya misalnya O ya. Ini namanya misalnya titik O, D itu di sana ya. Nah, D itu di sini. Nah, saya misalkan namanya titik O. Berarti mencari OB itu tinggal Pitagoras. OB berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dari mana 8 kuadrat? Yaitu AB kuadrat ditambah dengan AO kuadrat. Ini siku-siku di sini. Berarti 64 tambah 36 itu sama dengan 108 atau setara dengan 4 akar 5. Nah, itulah panjang OB-nya. Lalu panjang OP itu sama dengan setengah daripada panjang rusuk kubus. Berarti OP itu sama juga dengan 4. Maka kalau ditanya PB, berarti PB sama dengan akar daripada OP kuadrat, berarti 4 kuadrat, ditambah dengan OB kuadrat, yaitu 4 akar 5 dikuadratin. Berarti setara lah ini dengan 4 akar 6. Sehingga jawabannya adalah cantik. Nomor 16. Nah, ini saya ulang lagi teorinya. Kalau ada Y sama dengan X, bisa ditambah, bisa dikurang dengan A kuadrat, tambah min B. Maka nanti ada 2 di sini. Bisa plus A, artinya kurvanya bergeser ke kiri.
sejauh A. Nah, kalau min A artinya kurvanya bergeser ke kanan sejauh A. Kemudian yang kedua, ini ya, bisa plus B, bisa min B. Kalau dikatakan plus B, berarti kurva bergeser ke atas sejauh B. Kalau min B berarti kurva bergeser ke bawah sejauh B. Nah, lalu katanya kurva Y sama dengan fx ini diperoleh dari menggeser kurva Gx. Jadi fx ini ya diperoleh dari menggeser kurva Gx. Kemana digeser? 3 satuan ke atas. Berarti yang bergeser itu adalah Y-nya. Sehingga nanti menjadi tadinya 1 berarti bertambah jadi 3. Lalu ditambah lagi 1 satuan katanya ke kiri. Kalau ke kiri tadi berarti dia harus ditambah. Nah, berarti tadinya x kuadrat sekarang menjadi x ditambah 1 kuadrat. Atau ini sama aja nanti dengan x tambah 1 kuadrat ditambah dengan 4. Nah, inilah persamaan daripada fx-nya. Nah, berdasarkan informasi di atas katanya banyak pernyataan yang benar. Yang pertama, kurva fx memotong sumbu y. Kalau dikatakan memotong sumbu y, ini untuk kondisi nomor 1. Memotong sumbu y artinya x-nya sama dengan 0. Jadi saat x-nya 0, y-nya berapa gitu. Substitusilah 0 tambah 1 kuadrat berarti 1 tambah 4, 5. Berarti dia memotong di 0,5 sehingga nomor 1 ini benar. Kemudian kita cek nomor 2. Kurva Y sama dengan fx memotong sumbu x di 2 titik berbeda. Kalau dia memotong sumbu x di 2 titik berbeda, syaratnya adalah diskriminannya harus lebih dari 0. Kita cek. Tadi nomor 2 kan y-nya sama dengan x tambah 1 kuadrat. Kalau dijabarin berarti x kuadrat tambah 2x tambah 1 plus 4 berarti jadinya plus 5. Lalu kita cek nilai diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat minus 4ac. B-nya itu adalah 2, A-nya itu koefisien x kuadrat berarti 1, C-nya adalah konstanta. Berarti 2 kuadrat jadinya 4, dikurangi 4 dikali 1 dikali 5, ternyata hasilnya adalah negatif. Kalau negatif, berarti kurvanya itu tidak memotong pada 2 titik berbeda. Berarti nomor 2 ini salah. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 katanya titik 1,7 terletak pada kurva fx. Cara ngecek titiknya adalah substitusikan aja. Tadi kan ini persamaannya ya. Nah, jadi substitusikan aja x-nya 1, y-nya 7. Kalau hasil yang di kiri sama dengan di kanan, berarti titik itu benar terletak pada kurva. Dimana tadi y-nya 7, x-nya 1, berarti 1 tambah 1 kuadrat ditambah dengan 4. Ternyata kalau kita hitung 7 tidak sama dengan yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu berapa? 8 ya. Nah, kalau tidak sama berarti nomor 3 juga salah. Lalu lihat nomor 4. Nomor 4 katanya kurva Y mempunyai titik puncak. Cara gampang nyari titik puncak adalah di mana bentuk umum dari persamaannya Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi X puncak dikuadratin ditambah dengan Y puncak. Inilah bentuk umumnya. Sekarang kita cocokin ke yang diketahui. Y sama dengan X ditambah 1 kuadrat ditambah dengan 4. Berarti dari sini kita peroleh bahwa Y puncaknya sama dengan 4.
X puncaknya itu sama dengan min 1. Berarti kalau dikatakan X puncak, Y puncak, yang benar adalah min 1,4. Berarti yang nomor 4 juga salah. Sehingga yang benar hanya ada 1. Berarti jawabannya adalah bebek. Oke, nomor 17. Jarak jalan suatu kota adalah 4 km. Terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan lain sekitar 2-4 meter. Artinya panjang mobil ini tidak sama, ada yang 2 meter, 2,1, maksimal 4 meter. Lalu jarak antar kendaraan, jadi jarak antar kendaraan 1 dengan kendaraan 2 juga tidak sama, ada yang 2 meter, 2,5 meter, 3 meter, maksimal dia 5 meter. Lalu dia tanya berapa banyaklah kendaraannya, di mana banyak kendaraan itu dinyatakan dengan X. Maka tugas kita mencari berapa X-nya. Nah, jadi karena X-nya ini atau banyak kendaraannya ini kan tidak bisa kita pastikan berapa, berarti nanti kita usahakan aja X-nya ini dalam bentuk interval, di mana kendaraannya ini yang paling minimumnya sampai yang paling maksimumnya. Nah, gitulah caranya. Karena apa nggak bisa dipastikan? Karena kendaraannya panjangnya beda-beda. Dan juga jarak antar kendaraan 1 dengan kendaraan 2 juga berbeda. Berarti nanti kalau ditanya X min atau banyak kendaraan yang paling minimum itu adalah panjang daripada jalan 4 km atau dalam meter itu sama dengan 4000 meter. Nah, kemudian nanti kita bagikan dengan berapa? Kita bagikan dengan panjang kendaraan yang paling panjang dan juga jarak kendaraan yang paling jauh. Berarti 4 dan 9. Gitu ya. Kemudian nanti yang paling maksimum berarti 4000. Berarti 2 ditambah 2. Karena jarak panjang mobil yang paling minim 2, jarak antar kendaraan juga 2 meter. Sehingga nanti X-nya menjadi 4000 per 9. Dan 4000 per 4. Nah, ini tinggal kita hitung, berarti X-nya 1000. Sementara kalau yang ini 4000 bagi 9, 444, sekian gitu ya. Nah, jadi seginilah intervalnya. Berarti kalau kita bandingkan sama 600, kalau dibandingkan dengan 445 contohnya, P-nya kan lebih kecil dari Q. Tapi kalau dibandingin dengan 999, Q-nya lebih besar daripada P-nya. Berarti karena ada dua kemungkinan jawabannya bisa besar, bisa kecil, berarti fix jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Bilangan real Y yang memenuhi pertidaksamaan 4 min 5Y lebih dari 1 tambah 2Y. Kita pindah ke satu ruas, yang satu pindah ke kiri berarti 4 min 1 jadinya 3, lebih dari 2Y min 5Y nya pindah kanan berarti jadi 7Y. Nah, berarti 3 lebih besar dari 7Y atau 7Y ini lebih kecil dari 3. Nah, kemudian kita lihat teksnya, katanya yang mau dibandingkan nilai min 7Y. Berarti kalau kita buat di sini min 7Y-nya kali minus, berarti ini jadi min 3. Ketika dikali minus tanda berubah tanda ya. Jadi min 7Y lebih besar dari minus 3. Berarti min 7Y ini lebih besar daripada yang si P. Q lebih besar daripada P. Maka jawabannya adalah bebek. Kemudian nomor 19. Pada trapesium siku-siku ABCD, panjang AC-nya itu sama dengan 9. Jika luas ABC itu yang ini. Lalu dia tanya berapa panjang DC. Nah, jadi supaya nemu panjang DC-nya, berarti kamu harus tahu panjang AD-nya. Kalau panjang AD-nya ada, maka DC udah pasti ketemu.
dengan cara menggunakan nanti Pitagoras. Berarti tugas kita hanya nyari AD. Ya, kita hanya nyari AD. Nomor 1 katanya panjang AB-nya sama dengan 4. Berarti kalau kita arahkan ke luas itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah AB. Yang jadi tinggi, ingat alas dan tinggi harus tegak lurus, berarti ini boleh kamu perpanjang sehingga tingginya yang ini. Berarti tingginya sama aja dengan si AD. Nah, ini yang nilainya katanya 10. Panjang AB-nya diketahui 4. Berarti AD-nya bisa kita cari dong ya. Berarti nanti AD-nya ini bisa nemu yang nilainya adalah 5. Berarti kalau AD-nya nemu, DC nemu nggak? Ya pasti nemu. Berarti nomor 1 cukup. Sekarang kita lihat bantuan nomor 2. Panjang BC-nya sama dengan 7. Nah, ini saya gambar ulang. Jadi kurang lebih untuk nomor 2 itu kurang lebih gini. Ini nomor 2. Nah, berarti yang 4 tadi sudah tidak ada ya. Yang ini yang ada. BC-nya itu 7. Ini A, yang ini B, yang ini C. Nah, mencari luas itu kan boleh juga begini ya. Luas sama dengan setengah dua sisi. Misalnya sisinya itu adalah AC kali dengan BC, kemudian dikali sinus sudut yang mengapitnya. Yang mengapit kedua sisi AC dan BC ya. Yang mengapit sudut yang diapit ya. Sudut yang diapit oleh AC dan BC. Berarti sudut yang diapit AC dan BC adalah sudut CA. Jadi boleh juga gini. Berarti nilainya sama dengan 10. Nah, setengah AC-nya kan 9 ya. Kemudian BC-nya 7. Kemudian nanti dari sini ketemu deh. Sin C sama dengan 10. Berarti nanti dari sini sin C-nya bakalan nemu. Sin C-nya berapa? Katakanlah 20/63. 2 kali 10 kali silang namanya dibagi 9 kali 7. 20/63. Jadi nilai sinusnya itu sudah ada. Kalau sudah ada nilai sinusnya, nilai sinus C ini udah ada, berarti nanti panjang AB ini bisa kita cari ya. Panjang AB ini bisa kita cari. Caranya gimana? Ya, panjang AB kita bisa cari dengan menggunakan yang namanya aturan cos. Apa itu aturan cos? Kosinus C ini sama dengan kosinus C sama dengan apit kuadrat. Berarti yang mengapit si C itu adalah AC. AC kuadrat ditambah apit kuadrat berarti BC kuadrat dikurang nanti di hadapan sudutnya berarti panjang AB dikuadratin lalu dibagi dengan 2 kali yang mengapit sudut. Berarti 2 kali AC kali dengan BC. Nanti kan cos C-nya pasti nemu dong pakai Pitagoras. Ini pakai segitiga pengaman. Ya, ini C-nya. Sinus itu kan depan per miring. Berarti depannya 20, miringnya 63. Nah, nanti dari sini ada nilainya gitu. Pasti bisa kita cari. Dengan pakai Pitagoras ini bisa kita cari. Ya kan? Berarti nanti nilai cos C-nya ini juga bakalan ada. Nah, kemudian AC-nya tadi ada ya. AC-nya itu 9. Nah, ini saya tulis deh biar nanti nggak bingung titik-titiknya. Ini ada, ini pasti ada. Ini nggak perlu detail ya. Yang ini juga nilainya juga pasti ada. Lalu BC-nya 7. Kemudian dikurangi dengan AB kuadrat. Lalu dibagi dengan 2 kali 9 dikali dengan 7. Berarti melihat kondisi ini pasti nanti AB-nya ini bakalan ketemu dong. Jadi AB-nya nanti bakalan ketemu. Nggak perlu dicari sampai detail. Yang penting bisa dicari atau tidak. Itu aja ya. AB-nya bakalan ada.
Kalau AB-nya bakalan ada, berarti kembali ke nomor 1 kan. Kalau AB diketahui, otomatis AD-nya juga bisa diketahui. Kalau AD-nya bisa diketahui, berarti panjang DC-nya juga bisa dicari. Berarti dengan pernyataan 2 cukup nggak untuk menjawab? Jawabnya cukup. Sehingga 1 aja cukup, 2 aja cukup, maka jawabannya adalah dodol. Oke, sekali lagi untuk menjawab soal-soal seperti ini tidak perlu sampai sedetail mungkin. Nomor terakhir, perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang BD itu sama dengan panjang daripada CD, berapakah panjang CD? Jika yang pertama bantuannya katanya adalah BC-nya sama dengan 2. BC-nya sama dengan 2. Kalau kita perhatikan yang ditanya DC ya. Lalu yang diketahui hanya 1 panjang sisi, tanpa mengetahui sudut yang lain. Nah, jika hanya 1 sisi yang diketahui dan tidak ada sudut yang lain yang diketahui, berarti kita juga nggak bisa mencari sisi yang lain. Artinya apa? Kalau hanya dengan pernyataan 1 ini saja, berarti dia tidak cukup untuk menjawab. Kemudian yang kedua. Yang kedua berarti ini sudah berlaku. Yang kedua katanya P-nya itu sama dengan 30. Nah, yang ini 30. Jadi kurang lebih konsepnya sama seperti nomor 1. Ya. Kalau hanya sudut yang dikasih tahu ditanya panjang sisi, ini juga sulit untuk mencarinya. Jadi paling tidak harus ada panjang sisi, harus ada sudutnya gitu. Jadi kalau hanya dengan nomor 2 saja juga tidak cukup. Nah, karena 1 aja, 2 aja tidak cukup, maka terjadi yang namanya penggabungan. Nah, biar saya gambar ulang aja. Ini namanya A, ini B, kemudian ini C, yang ini D. Katanya tadi BD sama dengan DC. Ya kan? BD sama dengan DC. Kemudian yang ini P. P-nya itu sama dengan 30. Ini kalau digabung ya. 1 dan 2 digabung. Lalu panjang BC-nya 2. Yang ditanya tadi panjang DC-nya. Dah? Berarti nanti kita gunakan yang namanya aturan daripada cos ya. Kalau ini 30, ini juga pasti 30. Kenapa? Karena katanya sama kaki. Ya kan? Nah, terserah mau pakai yang mana. Misal saya ambil yang 30 aja. Ini namanya A, yang ini namanya A, ya kan? Berarti kita gunakan aturan cos. Aturan cos ini berarti sama dengan cos sudut, berarti cos 30 sama dengan sisi yang mengapit sudut. Berarti DC. Nah, berarti DC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat dikurangi yang di hadapannya, berarti BD kuadrat, lalu dibagi dengan 2 kali yang mengapit, berarti 2 kali DC kali dengan BC. Nah, cos 30 ini sama dengan setengah akar 3. Ya kan? Lalu DC, panjang DC-nya A kuadrat tambah BC. Berarti 2 dikurangi dengan BD, A kuadrat, dibagi dengan 2 kali DC A, kemudian dikali dengan BC. BC-nya sama dengan 2. Nah, berarti nanti ini menjadi 2 akar 3A. Sama dengan 4. Berarti A-nya berapa? 2/3 akar 3. Nah, gitu dia ya. Berarti dengan penggabungan, maka panjang DC-nya atau panjang A-nya bisa ditemukan. Sehingga jawabannya adalah cantik.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan yang boleh KRH berikan. Semoga adik-adik bisa paham, mengerti akan apa yang saya jelaskan. Jadi demikian pembahasan untuk hari ini, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Tetap jangan lupa untuk share, subscribe ya, sehingga kakak terus bersemangat dalam membuat videonya. Oke, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye bye.